Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu untuk kalian. Bertemu lagi dengan saya Dewi di pertemuan semester 2. Jangan bosan untuk daring karena memang kondisi lagi seperti ini. Untuk kali ini dan seterusnya kita akan membahas tentang soal-soal yang ada kaitannya dengan ujian sekolah. Jadi mohon untuk kalian semua buku matematikanya, baik catatan ataupun tugas dari kelas 1, kelas 2, bahkan sampai kelas 3 dikumpulkan lagi. Kita akan membahas materinya mulai dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3. Yang akan dibahas kali ini adalah soal dan pembahasan. Ini adalah kisi-kisi untuk ujian sekolah kalian. Karena sebentar lagi mendekati ujian sekolah, walaupun kalian tidak belajar di sekolah, tapi belajarnya di rumah, tetap ada ujian sekolah untuk menentukan kelulusan. Baik, langsung saja untuk latihan soal yang pertama diperhatikan. Untuk soalnya yang pertama ini adalah materi kelas 1, jadi diingat-ingat kembali. Sangat mudah, diperhatikan hasil dari 144 pangkat setengah dikali 32 pangkat 2/5 dikali 125 pangkat 1/3 adalah, disitu adalah pilihan gandanya. Jadi mohon kepada kalian semua, walaupun ada pilihan gandanya, kalian tetap harus menghitung. Jangan asal hitung kancing baju ataupun lempar dadu dengan penghapus. Oke, diperhatikan untuk penyelesaiannya, itu adalah soalnya tadi. Saya ingatkan kembali materinya, diperhatikan. 12 untuk 144 ya, 144 pangkat setengah itu dibuat karena pangkatnya setengah, kalian buat titik-titik pangkat dari penyebutnya. Karena pangkat setengah jadi penyebutnya adalah 2, maka 144 dibuat titik-titik pangkat 2. Maka hasilnya adalah 12 pangkat 2 adalah 144 dikasih kurung dan tetap pangkatnya tetap pangkat setengah. Bisa? Maka setengah dikalikan sama 2, itu 2-nya bisa dicoret. Kemudian sekarang 32. Nah, 32 pangkat 2/5 dibuat titik-titik pangkat 5, pangkat dari penyebutnya ya. Maka 2 pangkat 5 pangkatkan lagi dengan 2/5. Jadi pangkat yang setelah kurung, pangkat di luar kurungnya jangan diubah-ubah, jangan diotak-atik. Yang diotak-atik adalah angka di dalam kurungnya. Kemudian 125 adalah titik-titik pangkat 3. 3 dari mana? 3 adalah pangkat dari penyebut yang di luar kurungnya. Bisa? 5 pangkat 3 adalah 125, maka 1/3 dikalikan dengan 3. Bisa dicoret? Yang dicoret habis ya, atau nilainya adalah 1, maka sisanya adalah 12 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. 12 pangkat 1 adalah 12, 2 pangkat 2 adalah 4, dan 5 pangkat 1 adalah 5. Silahkan dikalikan. Hasilnya adalah 240. Oke, bisa ya? Saya ulangi lagi, itu seperti itu. Hasilnya adalah 240. Jadi ketemu hasilnya 240. Silahkan kalian cari pilihan gandanya. Hasilnya apa tadi? Hasilnya, oke. Lanjut yang kedua saja biar cepat. Bentuk sederhana dari. Nah, diperhatikan untuk soalnya kalau seperti ini bagaimana? Dalam kurung X pangkat min 2, Y pangkat 4, Z pangkat min 1 per X pangkat 3, Y pangkat min 2, Z pangkat 5 dikasih kurung pangkatnya adalah 2. Perhatikan, seperti biasa tadi ya. Jangan asal mencoret atau jangan asal A, B, C, D, atau E. Silakan dihitung betul-betul. Baik, bagaimana penyelesaiannya? Diperhatikan penyelesaiannya. Itu adalah soalnya. Nah, diperhatikan ada catatannya. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N.
sama-sama bilangan pokoknya sama-sama punya A, tandanya dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Sama-sama A dibagi atau per ya, bisa tanda bagi, bisa tanda per, maka pangkatnya dikurangi. Bisa. Sekarang yang kita pakai adalah yang kedua, karena tandanya bagi, sama-sama X, sama-sama Y, sama-sama Y, Z, silahkan dikumpulkan jadi satu. Sebelumnya diperhatikan di luar kurung ada pangkatnya 2, diperhatikan di situ yang D. Nah, pilihan yang D, di situ catatannya D. A pangkat M dalam kurung, pangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Untuk soalnya, maka semuanya punya pangkat 2. Jadi baik X, Y, ataupun Z silahkan pangkatnya dikalikan dengan 2. Bisa seperti itu. Maka X punya pangkat sebelumnya adalah min 2, kalikan dengan 2. Y punya pangkat 4, kalikan dengan 2. Z punya pangkat min 1, kalikan dengan 2. Per, sama ya seperti yang di atas. Ingat, X, Y, ataupun Z biarkan dia X, Y, dan Z. Jangan diganti angka, jangan dikalikan, jangan diutak-atik. Yang dihitung hanya pangkatnya saja. Bisa dilanjutkan, maka hasilnya adalah X pangkat min 2 dikali 2 adalah X pangkat 4. Min 4 itu yang pembilangnya. Y pangkat 4 kalikan dengan 2 adalah Y pangkat 8. Z pangkat min 2 itu adalah Z pangkat min 1 kali 2, hasilnya adalah min 2. Penyebutnya juga sama, saya rasa cukup mudah untuk mengalikannya. Kalau sudah seperti ini dilihat poin yang B. Sama-sama A, tandanya dibagi atau per, maka pangkatnya dikurangi. Bisa ya? X tetap X ditulis satu kali saja ya, tidak usah diulang-ulang. Pernya sudah dibuang karena hanya punya X saja, pernya sudah hilang, pangkatnya yang dikurangi. Maka min 4 dikurangi min 6 dikalikan Y, Y-nya 1 saja, pangkatnya adalah 8 karena per min 4 maka dikurangi min 4. Sedangkan Z yang pembilangnya adalah min 2 karena pernya adalah per Z pangkat 10 maka dikurangi 10. Maka hasilnya adalah X pangkat min 10 dikali Y pangkat 12 dan Z pangkat min 12. Diperhatikan catatannya lagi untuk poin yang C. Diperhatikan A pangkat min N, maka hasilnya jadikan dia pangkatnya positif, maka 1 per A pangkat N. Berapapun N-nya, angka, N adalah sebuah angka, silakan ditulis angkanya saja. Min-nya hilang karena menjadi 1 per. Maka hasil akhirnya adalah Y pangkat 12. Diperhatikan, Y pangkat positif, Y-nya positif, pangkatnya menjadi pembilang. Sedangkan per X-nya pangkat negatif dan Z-nya pangkat negatif, dia jadi penyebut. Dilihat ya di situ, kalau dia jadi penyebut maka min-nya adalah hilang. Maka hasil akhirnya adalah Y pangkat 12 per X pangkat 10 dikali Z pangkat 12. Sampai sini silakan kalian baca-baca lagi, dibuka lagi bukunya kelas 1. Oh iya, saya ingat seperti itu. Baik, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Nah, bentuk sederhana dari 2 min akar 5 per 3 plus akar 5 adalah, diperhatikan kalau bentuk soalnya seperti itu, ini adalah merasionalkan bentuk akar. Silahkan kalian buka-buka lagi materi pertama, bilangan berpangkat dan merasionalkan bentuk pangkat, bentuk akar, merasionalkan bentuk akar. Bagaimana caranya? Silahkan diperhatikan. Nah, soalnya seperti ini, diperhatikan. Kalau soalnya seperti ini, maka merasionalkan bentuk akar itu adalah mengalikan atau kalikan soalnya tadi, kalikan dengan bilangan sekawan dari penyebutnya.
diperhatikan catatannya kalian, diperhatikan catatan yang saya berikan di sebelah kiri itu untuk A, B, C, dan D. Nah, soal yang ada nomor 3 itu adalah contohnya adalah yang B. Perhatikan, A per B ditambah akar C, maka bilangan sekawannya adalah, ingat ya, bilangan sekawan adalah dari penyebutnya. Jadi pembilangnya tidak usah ikut, jadi penyebutnya saja. Diperhatikan, bilangan sekawannya adalah B min akar C. Diperhatikan, sekali lagi, penyebutnya adalah B ditambah akar C, maka sekawannya adalah B min akar C. Bilangan sekawan itu angkanya sama, semuanya sama, yang menjadi beda adalah tandanya saja. Kalau awalnya tandanya positif, maka bilangan sekawannya adalah negatif. Begitu juga sebaliknya, kalau soal awalnya adalah negatif, maka bilangan sekawannya adalah positif. Diperhatikan, itu soalnya kalikan dengan bilangan sekawan dari penyebutnya. Jelas ya, penyebutnya adalah 3 ditambah akar 5, maka bilangan sekawan dari penyebutnya adalah 3 dikurangi akar 5, penyebut per penyebut. Pernya sama seperti pembilangnya, maka dikalikan dengan 3 min akar 5 per 3 min akar 5. Hasilnya adalah, silakan di yang pembilangnya dikasih kurung saja dulu. Yang pertama adalah 2 min akar 5 dikali dengan 3 min akar 5. Penyebutnya adalah 3 dikali 3 adalah 3 kuadrat. Plus kali min adalah min, akar 5 kali akar 5 adalah 5. Begitu cara mengalihkan dari bilangan sekawan. Kalau kecuali bilangan sekawan, perkaliannya beda ya. Sebelumnya semester 1 sudah saya ajarkan, silakan dibuka lagi catatannya. Lanjut, maka pembilangnya kita hitung adalah 2 dikali 3, hasilnya adalah 6. Kemudian 2 dikali min akar 5, hasilnya adalah min 2 akar 5. Kemudian min 5 dikali 3, hasilnya adalah min 3 akar 5. Kemudian min 5 dikali, min akar 5 dikali min akar 5, hasilnya adalah plus 5. Maka penyebutnya adalah 9 dikurangi 5. Silahkan dihitung. Yang punya akar sisihkan dengan yang punya akar. Angka saja sisihkan dengan angka saja. Angka sajanya adalah 6 ditambah 5. Itu digeser, bukan pindah tempat. Jadi tandanya tidak berubah. Hanya digeser ke kiri atau ke kanan saja, tidak berubah. Kalau yang berubah tanda itu adalah loncat dari tanda sama dengan. Bisa? Baik, maka 6 ditambah 5 dikurangi 2 akar 5 dikurangi 3 akar 5 per, lihat penyebutnya, 9 dikurangi 5 adalah 4, maka hasil akhirnya adalah 6 ditambah 5, 11 dikurangi, karena sama-sama punya akar 5, yang dihitung hanya angka di depannya akar saja. Maka min 2 dikurangi 3 hasilnya adalah min 5, utang 2 utang 3. Akarnya tidak usah diutak-atik, akarnya menempel pada angka yang sudah dihitung. Seperti itu hasilnya. Bisa? Cukup jelas ya? Lanjut nomor 4. Diperhatikan soal nomor 4 sedikit rumit. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Maksudnya akar-akar ini dia kalau dibentuk faktorkan, di kurung buka kurung tutup, kurung buka kurung tutup, itu namanya pemfaktoran. Maka nilai dari 1 per x pangkat 1 ditambah 1 per x2 adalah, perhatikan sekali lagi, kita butuh penyelesaian, tidak asal mengisi A, B, C, atau D, dan E saja. Bagaimana hasilnya? Butuh penyelesaian, tidak asal ngawur ya. Sekali lagi, kita butuh penyelesaian, jadi dikerjakan baik-baik. Kita buat penyelesaiannya, diperhatikan saya punya bentuk catatan umum, dilihat. Bentuk umumnya adalah AX
pangkat 2 ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka perhatikan x1 ditambah x2 itu adalah sebuah akar-akar kalau difaktorkan. Jadi di sini kita tidak usah memfaktorkan, kita cuma mencari x1 plus x2 sama dengan min b per a. Dilihat di situ angka di depannya x kuadrat adalah a, angka di depannya x saja adalah b, dan yang tidak punya x adalah c. Bisa ya? Kemudian x1 dikali x2 adalah c per a. Kita coba di soal tadi, ini adalah bentuk persamaan kuadratnya. X kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Maka a-nya adalah 1, kalau tidak ada angkanya dianggap angka 1. B-nya juga 1, C-nya adalah min 6. Diperhatikan di sini, kalau tandanya min tetap ditulis min. Kalau tandanya plus tetap ditulis plus. Jangan min dibuat plus atau plus dibuat min. Oke? Soalnya adalah 1 per x1 ditambah 1 per x2. Di sini kalian butuh menyamakan penyebutnya. Kalian sudah bisa berhitung dengan pecahan. Kalau pecahan bentuknya tidak sama atau penyebutnya tidak sama, maka penyebutnya harus disamakan. Penyebutnya disamakan berapa kalau dia bentuknya x1 dan x2? Jadikan saja x1 dan x2. Perhatikan. Nah, untuk 1 per x1 kita penyebutnya adalah x1, berarti kita butuh x2 kalikan dengan x2. Atas kali x2, bawah juga kali x2. Maka 1 dikali x2 adalah x2 per x1 dikali x2 adalah x1 kali x2. Kemudian ditambah, karena di situ adalah 1 per x2, 1 per x2 kita butuh x1, maka kalikan dengan x1. Atas kali x1, bawah kali x1, maka hasilnya seperti itu. Kita gabung jadi satu karena penyebutnya sudah sama, yaitu x1 dan x2. Cara menggabungnya adalah yang atas saja ya, digabung, diperhatikan yang atas saja. X1 ditambah x2. Kalian bolak-balik sama saja ya, x1 ditambah x2 sama saja dibolak-balik. Pernya satu saja, x1 dikali x2. Tidak usah ditulis 2 kali. Mudah? Baik, kalau sudah model soal seperti itu diperhatikan untuk catatannya. Nah, x1 ditambah x2, x1 ditambah x2 berarti oh min b per a. Kemudian x1 dikali x2 adalah c per a. Mudah kan? Nah, silahkan kalian tulis seperti itu. Kalau sudah ditulis seperti itu, kita buat angkanya. Min b per a. Min b per a adalah min, b-nya berapa? B-nya 1. A-nya berapa? A-nya 1. Berarti min 1 per 1 per lagi C per A. C-nya berapa? C-nya min 6. A-nya berapa? A-nya adalah 1. Sudah dimasukkan angkanya? Tinggal dihitung. Min 1 per 1 hasilnya adalah min 1. Kemudian 6 per min 1 atau min 6 per 1 adalah min 6. Maka hasilnya adalah min 1 per 6, karena sama-sama punya min, maka nilainya adalah 1 per 6. Cukup mudah bukan? Baik, nanti silahkan kalian coba sendiri, karena setelah ini akan ada soal yang sama persis seperti ini, caranya ya, bukan angkanya. Jadi sekali lagi silahkan kalian ikut latihan, karena dengan latihan kalian akan bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini dengan mudah, tanpa harus bingung, tanpa harus nanti bertanya gimana sih caranya. Silahkan. Terakhir, persamaan grafik fungsi pada gambar di samping adalah, nah ini adalah grafik fungsi kuadrat. Diperhatikan itu gambarnya, kita punya titik puncak ya, puncaknya adalah 4,6, sedangkan di situ melewati garis x, x-nya yang pertama adalah 2, y-nya x-nya yang kedua adalah 6. Bagaimana cara mencari grafik fungsinya? Nih, saya punya catatan. Untuk kurvanya melengkung ke atas, nah, kurvanya melengkung ke atas, maka nilai x-nya adalah positif. Jika kurvanya melengkung ke bawah, maka x kuadratnya adalah nilainya negatif. Kita kembali ke soal, diperhatikan, oh ternyata dia kembali bentuknya adalah melengkung ke bawah.
maka nilai X kuadratnya adalah negatif. Diperhatikan di situ dari A, B sampai E, yang negatif yang mana? Yang D dan yang E. Wah, berarti kita cuma punya 2 pilihan saja. Mudah ya. Dari situ sekarang kita lihat di situ grafik fungsinya, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik, oh bukan. Kita cari yang menyinggung di puncak. Nih, diperhatikan. Di puncak, grafik fungsi kuadrat melalui puncak atau titik balik. Puncaknya adalah XP YP. Dan melalui sebuah titik, di situ titiknya ada 2, nggak masalah, kita pakai salah satu saja. Oke, kita buat penyelesaiannya langsung saja. Titik puncak atau titik baliknya adalah 4,6. Dengan melalui titik A adalah 2,0, X-nya 2. Karena dia berada di sumbu X, dia tidak punya Y, maka Y-nya adalah 0. X yang pertama adalah 2, X yang kedua adalah 6. Masing-masing titik itu tidak punya Y, maka Y-nya adalah 0. Mudah ya. Persamaan fungsi kuadratnya adalah, diperhatikan kita pakai yang seperti itu, Y sama dengan Fx, sama saja ya. Kalian mau pakai Fx, mau pakai Y sama dengan sama. A dalam kurung X min YP XP kuadrat ditambah YP. Ada masalah lagi, kita tidak punya A. Bagaimana ini? Kita cari A-nya dulu melalui persamaan seperti persamaannya itu. Yang kita pakai titiknya adalah 2,0 ya. Diperhatikan, titiknya yang kita pakai 2,0 dulu. Maka Y-nya atau Fx-nya adalah 0 karena titiknya 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. Sama dengan A. A yang kita cari, A dalam kurung X-nya 2 dikurangi XP-nya adalah 4, puncaknya X, Y, X-nya 4, Y-nya 6, XP, YP. Kuadrat jangan lupa ditambah 6. Yang di dalam kurung dihitung dulu baru dikuadratkan. Maka hasilnya adalah A dalam kurung min 2 kuadrat ditambah 6. Dikuadratkan dulu. Min 2 kuadrat adalah 4. 4 kali A adalah 4A ditambah 6. Perhatikan. Ada yang tidak punya A, pindahkan ke yang tidak punya A. Maka 6 plus 6 pindah ruas. Nah, ini baru pindah namanya. Pindah jadi min, maka 0 dikurangi 6 sama dengan 4A. Maka A-nya sama dengan min 6 per 4. Tidak perlu panjang lebar, kalian sudah bisa seperti ini. Karena di sebelum-sebelumnya pasti sudah diajar. Mungkin kalian lupa, jadi silahkan dibuka-buka lagi buku catatannya. Maka persamaan fungsi kuadratnya, nah ulangi lagi, karena A-nya sudah ketemu min 6 per 4, jadi disimpan A-nya adalah min 6 per 4. Kembalikan lagi ke fungsi kuadrat yang Y sama dengan A dalam kurung X min XP kuadrat ditambah YP. Syaratnya Y dan X tidak usah diganti angka. Bagaimana? Terus piye ki terusan? Nah, nih diperhatikan. Y tetap Y, A-nya diganti min 6 per 4 dalam kurung X min XP-nya yang diganti dengan angka 4 kuadrat, jangan lupa ada kuadratnya, ditambah 6. Yang di dalam kurung dihitung dulu. Nah, diperhatikan. X dikuadratkan adalah X kuadrat, maka 2 kali min 4 kali X adalah min 8X. Min 4 dikuadratkan adalah min 16 ditambah 6. Yang di dalam kurung lagi diselesaikan, kalikan dengan angka yang ada di depan kurungnya. Tanpa terkecuali semuanya dikalikan dengan angka yang ada di dalam kurungnya. Maka min 6 per 4 X kuadrat dikurangi 8 dikali min 6 per 4. X tetap X, jangan diutak-atik ya, yang dihitung hanya angkanya saja. Ditambah min 6 per 4 dikali 16 ditambah 6. Oke, hasilnya seperti itu dihitung. Sudah dihitung min 6 per 4 dikali min 8 hasilnya adalah 12 plus. Karena min 6 sama min 8, min sama min adalah plus. Ditambah min 6 per 4 dikali 16 hasilnya adalah min 24 ditambah 6. Diperhatikan lagi di situ. Yang tidak punya X silahkan digabung dengan yang tidak punya X. Maka hasil akhirnya adalah Y
sama dengan min 3/2. Ups, min 3/2 dapat dari mana? Min 6/4 disederhanakan, masing-masing dibagi 2, maka min 6 dibagi 2 adalah min 3/4 dibagi 2 adalah 2. X kuadrat dikurangi 12x. Nah, 18 dapat dari mana? Min 24 ditambah 6, hasilnya adalah min 18. Cukup mudah bukan? Silakan dipelajari lagi di buka-buka catatan kalian, karena setelah ini akan ada soal. Nanti dilihat, silakan kalian download materinya. Pada materi tersebut ada latihan soal yang sama persis dengan ini. Jadi kalian tinggal menyontoh langkah-langkah soal, kalian bisa mengerti atau tidak langkah-langkah yang saya berikan seperti itu, karena nantinya digunakan untuk kalian ujian sekolah. Baik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya masih tetap membahas tentang ujian atau soal-soal yang ada kaitannya dengan ujian sekolah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.